Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dan sehat. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tematik dengan materi gagasan pokok. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan yang ketiga, tentang ASEAN. Mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita belajar mengenai tema Selamatkan Makhluk Hidup subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Pada slide ada 3 foto jenis tanaman. Siapa yang tahu manfaat dari tanaman tersebut? Betul, manfaat dari tanaman singkong, padi, dan jagung adalah sebagai sumber bahan makanan. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai gagasan pokok. Gagasan pokok atau yang sering disebut dengan gagasan utama adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan pokok hanya terdapat satu dalam setiap paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Artinya apa? Artinya sebelum kamu menemukan gagasan pokok, berarti kamu harus menemukan kalimat utama dulu. Di manakah letak kalimat utama? Dalam setiap paragraf itu biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf, bahkan di tengah paragraf. Sebagai contoh, kita akan mencari gagasan pokok dalam bacaan manfaat tanaman jagung yang ada di buku paket halaman 4-5. Bacaan tersebut terdapat 3 paragraf di mana kalimat utamanya masing-masing berada di awal paragraf, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa gagasan utamanya adalah yang ada di slide. Paragraf pertama, gagasan utamanya manfaat tanaman jagung bagi kehidupan manusia dan hewan. Untuk paragraf kedua, gagasan utamanya tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sedangkan gagasan utama dalam paragraf ketiga, jagung mengandung serat yang bermanfaat untuk pencernaan. Berbicara mengenai tanaman jagung, ternyata perkembangbiakan tanaman jagung dapat terjadi secara alami atau melalui bantuan manusia. Pada perkembangbiakan alami, penyerbukan tanaman jagung biasanya dibantu oleh angin, di mana tepung sari pada bunga jantan akan diterbangkan oleh angin. Kemudian tepung sari akan jatuh pada tangkai atau kepala putik tanaman jagung lainnya yang berdekatan. Hal itu karena bunga jantan dan bunga betina pada satu tanaman juga letaknya terpisah. Nah, penyerbukan ini dinamakan penyerbukan silang. Selain itu, tanaman jagung juga perkembangbiakan dengan menggunakan biji. Jadi, kalian bisa menanam jagung melalui atau menggunakan biji jagung. Perkembangbiakan pada tumbuhan terdapat 2 cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif yaitu tumbuhan berbiji, di mana alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan biasanya didahului dengan penyerbukan atau yang disebut dengan polinasi. Maksudnya apa? Peristiwa terjatuhnya benang sari di kepala putik. Karena di dalam bunga, benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Kalian bisa melihat bagian-bagian bunga yang ada pada slide. Kalian pasti pernah melihat bunga cantik merah ini dan pasti tahu nama bunga tersebut. Betul, namanya bunga sepatu. Ternyata bunga sepatu ada loh di Malaysia. Akan tetapi
Di Malaysia namanya berbeda. Namanya adalah bunga raya yang ditetapkan sebagai bunga nasional Malaysia. Indonesia juga punya loh bunga nasional, yaitu melati, anggrek, dan padma raksasa. Malaysia dan Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara dan tergabung dalam sebuah organisasi ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang sama. Yang pertama yaitu persamaan letak geografis, di mana negara-negara di Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Faktor yang kedua, persamaan dasar kebudayaan, di mana dasar kebudayaan, bahasa, serta tata kehidupan dan pergaulannya hampir sama. Yang ketiga, tentang persamaan nasib, di mana sama-sama negara di Asia Tenggara pernah dijajah bangsa Barat kecuali negara Thailand. Terakhir, persamaan kepentingan, di mana bersama memiliki kepentingan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 5 tokoh pendiri ASEAN yaitu ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tennant Coman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Baik, ini adalah peta ASEAN, di mana terdapat 10 negara yang bergabung dalam organisasi ASEAN. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Laos. Berikut penjelasan mengenai keadaan sosial negara-negara yang tergabung dalam ASEAN di luar bangsa Indonesia. Yang pertama, Singapura. Penduduk Singapura terdiri atas bangsa Cina, Melayu, dan India, di mana penduduk mayoritas beragama Buddha. Yang kedua, Malaysia. Penduduknya terdiri atas suku Malaysia, Cina, dan India. Penduduk asli Malaysia adalah Semang dan Sakai. Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Malaysia. Ketiga, Filipina. Penduduk asli Filipina adalah orang Aita atau Negrito, di mana penduduk Filipina beragama Katolik Roma. Keempat adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi atas suku keturunan Melayu, Cina, Dayak asal Kalimantan. Penduduknya beragama Islam. Kelima, Thailand. Penduduk Thailand berasal dari suku Thai. Penduduk mayoritas beragama Buddha. Thailand mendapatkan julukan negara 1000 pagoda karena banyak ditemukan pagoda di sana. Selanjutnya adalah Myanmar. Penduduk Myanmar terdiri dari suku Burma, Shan, Karen, Rakhine, Cina, dan Mongolia. Penduduk mayoritas beragama Buddha yang taat pada adat dan tradisi. Selanjutnya adalah Kamboja. Penduduk Kamboja terdiri dari suku Khmer, Vietnam, Cina. Mayoritas beragama Buddha untuk penduduknya. Budaya di Kamboja dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada, di mana diantaranya adalah adanya bangunan Angkor Wat, yaitu sebuah gugusan bangunan candi yang merupakan salah satu monumen keagamaan terbesar di dunia. 8. Laos. Penduduk Laos berasal dari suku Laos. Etnis yang mendiami Laos ada 4, yaitu etnis Laulum, Lau Tai, Lau Tiung, dan Lau Sau. Penduduk mayoritas beragama Buddha.
9. Vietnam. Penduduk Vietnam mayoritas berasal dari suku Vietnam dan sebagian kecil dari suku Cina. Kebudayaan Vietnam banyak dipengaruhi oleh negara Cina, sedangkan mayoritas agama penduduknya adalah Buddha. Sekian pembelajaran hari ini dan terima kasih.